Kita awal informasi dari dalam negeri, di mana Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral buka suara perihal adanya penambangan ilegal di tambang emas bawah tanah Ketapang, Kalimantan Barat. Dirinya menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang memproses tindakan penambangan ilegal tersebut. Lebih lanjut, Arifin mengaku belum bisa mengungkapkan berapa kerugian negara akibat dari penambangan emas ilegal di Ketapang itu. Lantaran masih dalam perhitungan, pertambangan emas ilegal tersebut dilakukan oleh warga negara asing asal China dan komplotannya hingga mencapai lubang panjang 1.648,3 meter. Direktur Teknik dan juga Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian SDM Sunindyo Suryo Herdadi menyebutkan modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin. Lubang di lokasi tambang tersebut seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Pelaku menambang dan memurnikan emas di lubang tambang tersebut, kemudian dibawa keluar dan dijual dalam bentuk ore atau biji atau bulion emas. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Di mana tidak sebuah brand mobil di Indonesia memiliki catatan penjualan yang cukup baik. Bahkan beberapa brand harus terseok-seok hingga keluar dari Indonesia. Sejumlah brand yang masih bertahan pun ada yang kesulitan dalam penjualan. Bahkan dalam satu bulan hanya menjual 1 unit mobil saja. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GEKINDO, brand yang hanya mencatatkan penjualan wholesale 1 unit mobil pada bulan April lalu adalah Audi. Di bulan sebelumnya pun tidak menggembirakan, hanya menjual 2 unit mobil. Sedangkan di Januari hingga Februari masing-masing 3 unit terpantau harga mobil asal Jerman ini dibanderol paling murah sekitar 1 miliaran rupiah. Brand dengan penjualan paling rendah kedua adalah Puso dengan melego 4 unit di bulan lalu. Tayal jika brand di bawah Astra ini resmi mengumumkan angkat kaki di awal bulan ini. Pasalnya penjualan bulan sebelumnya pun hanya sebanyak 3 unit saja. Sementara itu brand asal China yakni Chery juga mencatatkan penjualan rendah yakni hanya 5 unit di April 2024 lalu. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 9 unit. Namun di bulan Februari 2024 penjualannya hanya 3 unit saja. Ya, kita ke informasi dalam negeri kembali di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika merilis perkembangan terbaru indeks El Nino Southern Oscillation atau ENSO. BMKG menyebutkan kondisi El Nino sudah moderat. Rata-rata anomali suhu muka laut sekitar wilayah Indonesia umumnya relatif lebih hangat, di mana terutama di perairan barat Sumatera atau Sumatera Barat, Selat Malaka, perairan utara Jawa, Laut Bali, Nusa Tenggara, Laut Banda hingga Laut Arafuru, perairan timur Sulawesi dan perairan utara Papua. Perairan yang relatif netral ada di sekitar selatan Jawa hingga selatan perairan Bali dan Nusa Tenggara, Selat Makassar, perairan utara Sulawesi hingga Maluku Utara. Dalam analisis terbaru kali ini, BMKG tak menyinggung soal La Nina dan potensinya terjadi di Indonesia. Padahal sebelumnya dalam prediksi musim kemarau 2024 yang dirilis BMKG pada 15 Maret 2024 lalu, disebutkan fenomena El Nino yang menuju netral di periode Mei hingga Juni 2024 akan diikuti oleh La Nina. Kita bergeser ke informasi mancanegara. Kompleks Masjid Al-Aqsa dilaporkan diserbu pada Selasa 14 Mei waktu setempat. Bahkan bendera Israel juga dikabarkan di situs tersuci ketiga umat Islam itu. Insiden ini menyusul seruan yang dibuat oleh Beadenu, sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan orang-orang Yahudi dengan tempat suci tersebut. Organisasi itu meminta bendera Israel dikibarkan di masjid tersebut pada 14 Mei lalu. Sebuah rekaman video juga didapat Al Jazeera dan diverifikasi, di mana ditunjukkan bagaimana seorang pria memegang bendera Israel ketika seorang petugas polisi Israel menemaninya keluar dari kompleks. Warga Palestina menganggap hari itu sebagai Nakba atau malapetaka yang berujung pada berdirinya Israel. Penyerbuan kompleks tersebut dilaporkan merupakan kejadian biasa meskipun orang Yahudi dilarang memasuki bagian manapun. Larangan itu sesuai dengan hukum Yahudi mengingat sifat suci situs tersebut. Sementara itu pihak berundang Israel juga berulang kali melarang warga Palestina memasuki lokasi sholat Jumat sejak 7 Oktober lalu. Ini memaksa banyak orang untuk sholat di jalan-jalan dekat kota tua.